Halo guys. Oke, jadi ini pertama kalinya kita podcast. Benar banget. Oke, jadi sebelumnya itu kita perkenalan dulu nih. Dari temen aku boleh? Hai, nama aku Radina Zalsabila, panggil aja Radina. Oke, kalau aku Naila Kalista, panggil aja Naila. Kalau aku Fitria Amira, panggil aja Fitria. Oke. Jadi kita ini dari kita ini sebenarnya mahasiswi psikologi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke guys. Agak canggung ya. Iya, nggak apa, soalnya kita baru pertama kali ya. Iya, benar banget. Harap maklum guys. Harap maklum ya. Jadi guys, tema yang akan kita bahas itu adalah overthinking, yang pastinya Relate banget ya. relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai mahasiswa maupun benar. orang biasa. Apalagi di akhir-akhir semester ini ya. Benar banget. Banyak banget kan mikirin sesuatu yang belum terjadi, nggak ada Betul. Terus aku mau tanya deh ke kalian, gimana sih apa sih overthinking artinya tuh buat kalian? Siapa dulu? Kamu boleh. Kamu Kalau boleh. menurut aku ya, overthinking tuh pikiran-pikiran yang muncul ketika sesuatu tuh belum terjadi, jadi berlarut-larut gitu, pikiran-pikiran jahat lah gitu. Oke. Oke, kalau aku itu overthinking, kalau aku sendiri ya, overthinking itu kayaknya itu kita memikirkan sesuatu. Sebenarnya itu overthinking itu menurut aku ada bagusnya, ada minusnya juga. Bagusnya jadi kita kayak, kan itu overthinking itu kan memikirkan ke depannya, tapi sebenarnya itu belum tentu terjadi atau enggak gitu kan. Jadi kayak bagusnya itu ya kita bisa antisipasi, kita punya rencana, ibaratnya plan B gitu. Kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu, karena kita udah overthinking, nanti kalau misalnya, karena overthinking itu kan pasti yang buruk-buruk kayak sih, ya kan. Nah, jadi kayak kita tuh udah nyiapin cadangan gitu, kayak kalau ini terjadi aku harus ngapain ya gitu. Nah, sebenarnya overthinking itu ada baiknya, tapi nggak baik juga kalau keterusan atau kebanyakan, karena bikin stres juga, bikin pusing, Betul. cemas berlebihan lah gitu. Apalagi kalau misalnya nih overthinking satu, kita overthinking ini, jadi kayak kalau kelamaan tuh jadi banyak banget gak sih yang di overthinking gitu kan? Benar. Oke. Oke. Kalau dari Dari Radina gimana? Dari aku overthinking itu ya tentang keterkaitan kita memikirkan hal yang belum, hal yang sudah, itu jadi berlebihan. Kemudian kita tuh jadi merasa cemas gitu. Menurut aku. Iya sih, benar juga. Iya sih, kayaknya hal yang udah terjadi pun kadang bikin kita overthinking. Kayak kalau aku ya, kayak simpelnya nggak tahu ya. Aku kalau ngepost sesuatu tuh kayak ngeliatin terus gak sih? Oh, iya, bener. Sama nggak? Aku kayak kalau misalnya update story gitu kan, kayak Bener banget. diliatin lagi, ini kurang nggak sih gitu aneh ya? gak ya mukanya ya, aneh gak ya, padahal ya kayak mungkin orang nggak peduli gitu kan, Padahal tapi kita cemas banget liatnya gitu. Masuk terus gitu. Kan padahal kayak ya apa-apa dia overthinkingin gitu. Dikit-dikit overthinking. Bener. Bukan hanya hal ke depannya, tapi hal yang udah terjadi pun kita pikirkan lagi. Betul. Gimana kalau kalian capek nggak? Kalian kayak gitu? Capek banget sih. Capek ya. Tapi itu kayak apa ya, kayak nggak tahu ya, karena udah kebiasaan kayak muncul tiba-tiba aja gitu nggak sih? Kayak ya udah kayaknya belum bisa untuk bodo amat gitu deh. Belum bisa ya, karena kayak kepikiran terus. Kepikiran karena kita punya pikiran kan? Punya pikiran ya. Karena kita punya pikiran kali ya, tapi terlalu dipikirkan kayaknya mungkin. Kira-kira menurut kalian kenapa gitu kayak kita harus overthinkingkan sesuatu? Kayaknya ya karena kita tuh kayak sering juga gak sih ngebandingin kita sama orang lain, misalnya mulai dari
akademik gitu, kayak ya ampun dia itu banget, dia nggak kayak aku yang kayak gini gitu, kayak gitu Iya, aku juga mau tambahin dari ini, sekarang kan sosial media tuh banyak ya di mana-mana. Itu gampang banget buat kita ngebandingin kita sama orang lain gitu loh. Jadi kayak aku beda, aku kurang gitu. Asli, apalagi kayak di umur-umur kita nih kayak ngelihat pencapaian orang itu jadi bikin kita overthinking sih. Kedepannya aku gimana ya gitu. Intinya gimana? Padahal sebenarnya kalau dipikirin ya, tiap orang tuh punya potensi sendiri-sendiri gak sih? Maksudnya Benar banget. kayak ya punya jalan karirnya sendiri gitu. Jangan bandingin, cuman masih aja gitu ya. Tetap aja kita kayak salah gitu ya. Bahkan fase overthinking itu wajar nggak sih? Ya setiap orang pasti punya, pasti bener-bener. pastinya bakal bisa keluar sendiri ya. Ya, pasti semua orang apa sih kayak mikirin mau itu yang udah lewat ataupun ke depannya. Tapi gimana caranya biar overthinking itu nggak nempel terus gitu? Ya berarti kita harus memperbaiki gak sih, atau menyiapkan apapun itu dengan baik, ya nggak sih? Dikelola. Ya benar. Kalau dari pengalaman kalian, overthinking kalian tuh sering apa? Overthinking apa? Aku sering overthinking kalau misal aku kalau sebenarnya overthinking itu muncul di waktu-waktu senggang sih sebenarnya. Kayak betul benar. kayak aku lagi ngapa-ngapain nih, bisa kayak ya lagi di rumah aja gitu kan, lagi ya entah lagi rebahan atau tiduran, dan malam-malam biasanya tuh. Benar banget. Nah, kayak Betul. kadang kayak tiba-tiba merasa cemas berlebihan, tiba-tiba sedih berlebihan gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa kayak overthinking itu selalu yang mengarah ke negatif gitu. Kayak misal aku misal lagi main HP gitu ya, atau terus ngeliat sesimpel kayak ibaratnya nonton film drakor ya kan, kayak ih seru ya, bagus ya gitu, kayak punya pekerjaannya bagus, terus hidupnya enak ya gitu, kayak terus aku mikir kayak aku kan soalnya ini kan kayak anak pertama gitu kan, adik aku ada 2 gitu, anak pertama kayak aduh umur orang tua aku udah kepala 5 gitu kan. Kayak, bisa nggak ya aku habis ini tuh bisa langsung dapat kerjaan yang baik, terus gaji yang sesuai gitu kan. Terus kayak sebenarnya dengan soalnya kayak overthinking itu kayak aku tuh sebenarnya mampu nggak sih buat ngelakuin itu lebih dari yang aku sekarang gitu kan. Karena kayak ngelihat persaingan sekarang aja kayaknya aduh salah ya gitu. Kayak jadi sebenarnya kayak kadang-kadang ada rasa males, kadang-kadang ada rasa kayak takut juga, cuman kayak karena kayaknya ada tuntutan itu ya, kayak ngerasa sebenarnya nggak ada yang ngetuntut juga sih, cuman kayak diri kitanya aja kayak ngerasa aku harus bisa gitu. Jadi kan itu harus di overthinkingkan, nah juga Tahu sama pikiran. ya benar. Jadi kayak pikiran itu kayak apa ya, kayak dari pikiran aja tuh bisa ngaruh, kayak aduh bisa langsung insomnia kadang, terus kadang nggak tidur ya, Susah ya tidur ya karena pikiran gitu. iya itu kalau overthinking kalau malam ya. Nah karena kalau kita pagi ke sore itu kan kadang beraktivitas ketemu teman-teman gitu kan, jadi mungkin overthinkingnya nggak terlalu gitu. Nah kalau udah sendiri ini kayak semua dipikirin gitu, kayak aduh ini nanti kedepannya finansial aku gimana ya gitu, kayak apalagi ini kan mau deket-deket skripsi ya kita ya. Iya bener banget. Kayak bener, Semester tua. iya bener, kayak apalagi kayak KKN, mau skripsi, kayak mau magang lagi, aduh semuanya dipikirin gitu, pusing. Apalagi kayak aduh semuanya kayak bisa gak ya lulus tepat waktu gitu. Karena kan kayak gara-gara misal contohnya kayak gini, kayak bisa gak ya lulus tepat waktu gitu kan, karena terus mikirnya nanti kalau misalnya nggak lulus tepat waktu uang UKT nambah lagi, terus udah pasti kan uang UKT, uang kehidupan, uang saku apa segala macam kan kayak nambah. Kayak, adik-adik aku masih mau sekolah juga, gitu kan, kayak bukan aku doang yang mau dibiayain gitu kan. Nah udahlah overthinking lah, mulailah kemana-mana lah, nah gitu deh. Iya. Betul. Kadang sampai nangis tau gak sih? Bener. Aduh sedih banget, kayak gara-gara overthinking kayak ngerasain kasihan juga ya orang tua aku ya gini, kayak
ya aku capek gitu lah. Jadi banyak banget gitu ya. Jadi merambat kemana-mana. Gitu. Tapi emang sih malam tuh kayak jam-jam rawan sih ya. Bener-bener. Rawan banget. Malam banget gitu. tengah malam apalagi. Tengah malam. Nggak bisa tidur tuh. Kalau kalian gimana? Kalau kalian? Kalau aku relate sih sama Naila, aku juga itu anak pertama ya guys. Jadi relate juga sama Naila, apalagi bentar lagi mau skripsian. Kadang kayak mikir, aduh ini kan kita belum dapat dospem kan. Mikir tuh kayak dospemnya killer gak ya? Dospemnya gimana ya gitu. Mikirin kayak yang belum terjadi gitu. Terus juga kayak mikirin, aduh judul aku nanti langsung di ACC nggak ya atau gimana gitu. Soalnya ya temen aku tuh anak Feby tuh dia udah dapet di ACC tuh judulnya, jadi kayak ngerasa aduh kok gitu ya gitu. Kok kita lama banget Banget gitu ya Teh. Lama banget gitu. Cuman ya kadang mikir lagi kayak emang tiap orang kan prosesnya beda-beda gitu. Terus juga aku sama dia beda jurusan, beda fakultas juga gitu kan. Ya bener Gitu sih. sih. Ya memang setiap orang memang prosesnya proses beda-beda gitu. Cuman kitanya aja kadang yang terlalu memaksakan harus kayak kadang kita buat target sendiri nggak sih kayak pokoknya aku di umur 25 udah harus dapat kerjaan yang bagus gitu. Jadi itulah yang memicu-micu overthinking dulu. Kalau Radina gimana Radina? Kalau aku sih banyak sih yang membuat overthinking. Ya, nggak cuma dari apa masa depan, tentang kuliah aja, tapi tentang diri aku sendiri juga. Kayak contohnya, aku tuh sulit banget soal apa manajemen diri aku sendiri. Waktunya gitu ya? Ya, misalnya di aku itu, jadi overthinking terus, susah tidur. Apa jangan-jangan kita semua susah tidur gara-gara itu ya? Atau scroll TikTok ya? Tapi sosmed juga bikin overthinking loh. Iya, Salah satunya sosmed itu sih yang bikin pemicu overthinking. Lagi kalau malam tuh kita nge-scroll TikTok terus ada kayak yang relate banget. Jadi kayak aduh overthinking nih gara-gara bener sih kalimat quotes ini tuh gitu kan. TikTok banget ya. Iya. Kalau selain itu apa lagi? Ada nggak kayak Kalau apa ya, pasangan ya mungkin pasangan ya untuk saat ini. Pasangan ya, tapi nggak apa-apa, kita kan udah masuk dewasa awal ya teman-teman ya, di umur 20 ke atas ini udah masuk. udah masuk di fase dewasa awal yang udah memikirkan semualah dipikirkan. Ya kalau untuk pasangan aku ada sih ya. Oke, jadi tidak jomblo ya. Jadi nggak jomblo ya? Ada, tapi ya namanya apa, kayak hal yang tidak terjadi di hubungan itu pasti ada, terus bakal jadi overthinking juga. Itu ya salah satu penyebabnya. Kayak aku kurang ngertiin dia kurang ngertiin aku, itu jadi overthinking. Tapi itu benar banget sih. Aku pernah disclaimer dulu ya. Aku sedang tidak berhubungan dengan siapa-siapa. Jadi aku pernah menjalani hubungan LDR. Nah, kan LDR tuh ya jauh gitu kan, tidak bisa ketemu langsung, dan juga kebetulan mantan aku ini kayak Udah ngomongin mantan aja nih. tiba-tiba ya, memang kalau overthinking ini semua ada teman-teman kayak Semuanya. dan berhubungan mantan aku ini tuh kayak sibuk gitu pagi ke sorenya. Nah, tapi masalahnya gitu kan kayak memang kayak kita tuh mungkin kayak harus kayak ya pengertian gitu kan. Udahlah dia ada kegiatannya sibuk gitu kan. Ya dia kerja apa segala macam gitu kan. Tapi nggak tahu ya, kayaknya apalagi sebagai cewek gitu ya. Cewek kan kayak aku tuh kayak pengennya gitu pas malamnya tuh kayak dia tuh ceritain lo gini. Tapi itu terjadi kok, cuma di awal-awal doang. Oke. I see. Di awal-awal doang tuh begitu kayak ya misal 2 hari sekali telepon gitu kan malamnya, kayak diceritain gini. Kamu Oh ya udah, ngapain aja gitu. iya kayak ya Aku hari ini gini. ya aku gini gitu kan. Habis itu jadi kan kita tahu ya, tapi pun kadang pasti ceritain dia pun kita kayak yang bener gitu kan. Karena kan kayak mungkin ada trust isunya dikit ya. Jadi kayak yang bener, masa emang begitu gitu. Jadi udah overthinking lagi. Terus kayak yang abis itu kayak yang apa
apalagi itu kan teleponan ya. Nah tiba-tiba lah udah lama kan kayak jadi jarang teleponan gitu kan. Nah apalagi pernah kayak dia bilang nah tipikal mantan aku ini kemarin dia nggak tahu ya apa semua cowok itu sama nggak. Jadi dia itu kalau punya masalah nggak mau diceritain langsung. Dia ngomong kalau misal udah selesai gitu. Nah, kita kan sebagai cewek kayak, ih kok aku gak dilibatin ya gitu. Kenapa? Nah overthinking lagi. Kok gak dilibatin ya kenapa? Jadi muncullah pertanyaan, apa aku nih nggak nyambung kalau dia ceritain, apa menurut dia aku nih nggak bisa kasih pendapat, apa aku nih nggak bisa menjadi pendengar yang baik kan. Jadi kayak ada overthinking lagi. Ini kan jadi kayak pas apalagi waktu dia ngomong kayak kayaknya dalam seminggu atau 2 minggu ke depan bakal jarang ngabarin deh. Nah dia tuh nggak cerita kenapa ya pokoknya bakal jarang ngabarin. Nah kan ya udahlah jadi kemana-mana, udahlah LDR dia ngomong kayak gitu. Udahlah semua itu memang pikiran itu berbahaya guys. Jangan coba-coba LDR ya. Tapi aku LDR. Kamu LDR? Iya, Palembang Jambi. Mantap Buat aja ya. udah lama. Udah 2 tahun. Oh my god. Oh my god 2 tahun. 2 tahun. Pasti berat banget gak sih? Iya berat. Ya, tapi kan ini ya, kalau sama-sama percaya pasti ada overthinking ya. Cuman kalau kuat di saling percayanya ya insya Saling Allah, komunikasi iya, sih. komunikasi terus pastinya. Penting. Nah, berarti bisa jadi kayaknya kita harus mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita Mbak. Maksudnya kayak mungkin kalau kita overthinking ya kita harus ngelakuin biar kita tahu. Iya ya. Kayak kasus aku tadi tuh mungkin kayak di hubungan aku ya komunikasi nggak sih biar aku nggak overthinking kayak Iya, gitu. bener. Jadi kayak emang harus direalisasikan biar kita tuh nggak terlalu overthinking itu pasti ya. Agak dikit. Iya, jadi kayak biar gini toh. Kalau di hubungan pasti banyak banget overthinkingnya. Banget tuh. Kan banyak banget ya overthinking ya. Oke, kalau kalian jadi maba kalian ini nggak overthinking nggak? Kalau aku gap year. Aku gap year. Nah, apalah kemarin waktu nih aku kan kebetulan pindahan kan. Pindahan terus kemarin itu kebetulan aku di Sumatera Utara. Aku tamat tahun 2022 kan. Selesai SMA. 2022 udah ngetes lah. Ya ngetes kedinasan, ngetes kuliah, apa segala macam. Kebetulan kemarin dapet eligible juga kan. Tapi nggak ada yang lulus. Sama-sama. Aku juga. Aku waktu Nggak ada yang lulus. SMA itu eligible juga. Pokoknya kayak hampir 7 kali lah ya. Mungkin 7 kali lebih deh. Tes PTN, PTS juga nggak ada yang lulus. Jadi kayak overthinking. Ya ampun ini gimana ya ke depannya gitu. Tapi menurut aku waktu SMA nggak se-overthinking sekarang nggak sih? Bener. Kayak makin tuh makin tambah umur itu makin semuanya makin dipikirin. Ya, bener. Perasaan dulu kita nggak udah biasa aja. Iya, perasaan kayak dulu kayak santai banget ya. Kenapa kan sekarang kayak semuanya tuh dipikirin gitu. Asli perasaan dulu kayak waktu saya SMA tuh kayak memang ada sih yang dipikirin cuman nggak berlebihan gitu karena kayak ini nggak lulus udahlah tapi masih ada gitu kan. Kayak ya udah santai aja gitu. Tapi kayaknya umur juga mempengaruhi kayaknya ya. Kayaknya Iya nggak sih? semakin tua juga ya. Kurang sih kalau umur kurang setuju. Oh kurang setuju. Umur hanyalah angka. Oke, betul. Kenapa tuh? Tergantung kedewasaan seseorang itu nggak ditentukan dari umur ya. Bener. Bener Bahkan sih. dari lingkungan aja itu kalau kayak dibandingin lingkungan yang misal banyak yang Sportif gitu ya. iya yang jiwa-jiwa yang kayak ambisinya tuh gede sama suatu hal gitu kan. Kalau kita ada di lingkungan itu ya mungkin kita lebih sering overthinking gitu. Iya sih benar. Antara dari Kayaknya emang tergantung orang sih faktornya itu. Ada yang merasa
ngerasa makin tua makin banyak yang harus dipikirin, karena makin dia menganggap dunia ini makin dewasa, dunia ini makin kejam. Iya, betul banget sih. Apalagi tinggal di Indonesia. Aduh, banyak banget ya yang harus dipikirin ya. Aduh. Tapi tiap orang pasti yang di overthinking itu beda-beda juga ya. Ya, Kayak sesuai ini sih kehidupannya sih. ya, sesuai kehidupannya juga, Sesuai gitu. pengalaman hidupnya sih Pengalaman memang. hidupnya. Sesuai fasenya ya. Iya, bisa jadi. Karena kan oh iya sih kadang nah labil aku nih, aku setuju juga nggak usia, kadang setuju juga karena usia. Karena kayak ngerasa di umur yang misal kayak umur 22 tahun nggak semua orang udah ngerasain apa yang kita rasain, aku rasain gitu kan. Betul. Ada yang memang kayak mungkin emang baru masanya dia ngerasain jatuh cinta mungkin, atau ada yang udah lama atau juga baru yang ngerasain kayaknya misal tiba-tiba jadi anak rantau di umur 22 tahun gitu kan. Jadi emang kayaknya beda-beda deh. Nah, tergantung juga pengalaman itu juga mempengaruhi gimana kita cara mengatur, mengkontrol overthinking kita itu juga nggak sih? Bener banget. Karena pengalaman itu juga misal misal ceritanya kayak aku dulu pertama kali ikut aku kan nge-WO gitu, wedding organizer gitu kan. Nah dulu waktu pertama kali ikut itu aku waktu SMA. Jadi aku diajakin sama salah satu, dulu waktu SMA itu aku ikut paskib. Nah jadi kebetulan beberapa alumni paskib aku itu mereka tuh punya wedding organizer. Nah diajaklah aku, ditawarin kayak, Naila bisa nge-MC nggak? Nah pertama nge-MC itu kayak, aduh berat banget gitu kan. MC di nikahan, apalagi karena nikahan itu kan sakral ya. Aku nggak pernah soalnya. Paling aku tuh ngomong tapi bukan nge-MC gitu kan, kayak ya udah ngomong aja depan orang gitu kan. Tapi bukan yang nge-MC. Lagi pernikahan, kayaknya belum dulu deh kak. Oh ya udah kalau lu mau nggak? Boleh. Nah itu pertama kali ketika kita melakukan hal yang pertama kali baru kita lakuin Pasti overthinking. iya banget, sangat overthinking. Nah kemarin itu aku pertama kali jadi asistennya pengantin cewek LO Bride. Nah, Oke. aku bilang lah, terus aku nggak tahu kan mau ngapain karena yang nawarin itu kebetulan cowok kan. Alumni aku tuh cowok gitu kan yang punya. Nah, aku cari. Nah aku tuh nggak terlalu deket kan sama yang Cowok itu. kakak itu dan juga yang ada di dalamnya gitu kan. Karena usianya juga beda 10 tahun gitu kan. Kayak gimana ya gitu kan, gimana ya komunikasinya gitu kan. Terus aku tanyalah, kak yang biasa jadi asisten pengantin ceweknya siapa ya kak, aku tanya. Oh ini gitu, kakak ini gitu. Ya udah aku chat lah, kak biasanya ngapain aja ya itu kan, ngapain aja ya jadi kru jadi asistennya pengantin. Aku bilang Ngapain aja tuh? ya deh kita dia ngasih tau lah kan dari chat itu, nanti Naila begini ya, Naila harus siap siaga apa segala macam ya, ikutin aja lah kemanapun itu. Nah Naila harus standby jam 5 pagi di rumahnya, tapi katanya kan kalau misalnya dia di gedung ya berarti Naila harus standby di gedung dari awal dia make up gitu kan. Oh iya ya gitu. Terus aku gini lah, nah aku kan susah ya bangun pagi gimana ya gitu kan. Nah kayak Jadi kamu overthinking itu ya, kayak takut asli nggak iya kebangun gitu ya. itu satu. Terus juga karena ngerasa ini pertama kali kita kan kayak pelayanan gitu, hospitality gitu kan, kayak nanti takut dia komplain gitu kan, komplain yang dia ngomong ke kakak aku itu ngomong ke ownernya gitu kan. Aduh aku takut ini pertama kali gitu kan. Lagian main nembak aja coy gitu, kayak ngajak aja nggak ada ngasih tahu, nggak ada latihan gitu kan. Ya udah katanya, ya udah nggak apa-apa lah Nay, belajar aja lah, belajar katanya kan. Ya sih benar, cuman kayak yang terus aku ya udahlah masuk gitu kan. besoknya nge-crew lah gitu kan. Ya karena overthinking itu karena kayak ngerasa aku harus bener nggak sih ini bener nggak sih ini yang aku lakuin gitu kan, kayak Hanya dipikirin. asli bener kayak misal kayak kak ini makannya
aku nanya juga lah kan sama pengantinnya gitu kan, kayak ini makannya mau aku suapin atau enggak gitu kan, karena aku nggak tahu bener apa enggak yang aku buat gitu kan. Jadi ya udah kayak sebisa mungkin ya udahlah aku kasih apa aja gitu kan. Terus habis itu nah kalau di Palembang kan ikan cuma sampai siang kan. Iya. Kalau di Medan itu Beda ya? kalau rata-rata ya, kalau misalnya mungkin di gedung sampai jam 4. Oh, sore? Iya, sampai jam 4 sore. Ada juga kalau yang di rumah itu sampai malam. Sama-sama kayak di sini. Iya. Kalau itu sampai malam kalau yang di rumah. Nah, Kan 2 hari. ada juga yang 2 hari, tapi jarang sih nggak perlu 2 hari. Ya paling mentok-mentok sampai jam 5 sore gitu kan. Nah, itulah kayak ngerasa ada lagi pernah kayak kejadian Dek tolong cariin aku pengantin itu request, Dek aku dipusing, tolong cariin aku obat ya. Nah aku tuh mikir ini apa tugas aku bukan ya gitu kan, karena kayak kok aku yang nyiapin obatnya gitu. Mikir kan apa memang aku apa enggak gitu ya. Terus nanti salah beli obat marah pula kan gitu kan, kayak ih gitu kan, karena kayak nggak ada dikasih tahu gitu kan. Ya udah aku beli aja lah sekalian kan, beli obatnya. Dan terus aku tanya, Kak bener nggak Kak apa itu ya, salah ternyata guys. nggak tahu ya kalau di WO lain. Nah kalau yang di itu tuh kayak ada beberapa WO yang dia menyediakan, ada juga yang enggak. Nah kemarin itu kata temenku seharusnya itu dari keluarga yang nyediain, tapi kamu yang megang katanya. Jadi kalau misalnya dia butuh, jadi dia ngomongnya ke kamu gitu. Oh iya betul juga ya gitu. Masih aja. Nah setelah udah tuh kan udah nge-crew, udah tahu nih sekali, terus nge-crew lagi. Jadi kita udah terbiasa, jadi nggak terlalu overthinking kalau misalnya nge-crew lagi. Ya benar. Iya Belajar sih? dari pengalaman Iya, sebelumnya bener, juga iya, kan. iya. Kayaknya iya sih, kayaknya overthinking itu sama hal-hal yang first time kita coba sama yang jarang kita lakuin. Betul. Karena kan memang memikirkan apa yang belum terjadi. Kalau yang udah sering terjadi mah ya udah gitu. Kayak kalian pertama kali presentasi. Nah, Ingat Oh nggak? iya. ingat banget. Coba kalau kamu gimana? Aku nggak terlalu. Aku dulu. Boleh. Oh boleh. Kalau mau presentasi tuh biasanya tuh overthinking, terus ini rasanya kayak mau ini apa BAB gitu. Oke, sakit perut ya, mules. Mulutnya gemetar, sampai ke badan sih. Oke, gugup. Ini udah parah ya overthinkingnya. Terus kadang juga kayak deg-degan kayak Ya itu udah biasa. Terus Terus ya Terus gimana tuh pas kamu ngerasa kayak gugup? Nah, gimana kamu biar ngerasa nggak pakai itu? teknik pernapasan. Oke. Oh, iya, betul. Gimana tuh? Sebenarnya aku nggak cari tahu lebih teliti ya, cuman aku ininya aku aja, kayak dari aku sendiri aku coba pernapasan, kayak tarik nafas berapa detik, Oh, terus oke. tahan, Oke. terus keluarin gitu berapa kali, gitu sih. Itu Terus jangan teknik. lupa sarapan juga. Iya, benar-benar. betul. Ya kan, kayak kita. Tapi jujur aku pun sampai sekarang kalau mau presentasi tetap gugup dan overthinking. Walaupun kayak ngerasa udah biasanya ketemu presentasi juga sama teman-teman itu juga gitu kan. Tapi tetap aja kayak karena enggak sih, kalau aku sih tergantung dosennya sih. Iya betul. Kalau dosennya yang modelan tipenya kayak tiba-tiba nyela di tengah-tengah presentasi, panik tuh malamnya, kayak aduh Dulu gitu. takut ditanyain ya kayak Asli Nggak bisa tidurnya lama. tapi bener sih kayaknya kalau kita mau ngelakuin itu besok pasti malam tidur ya. Iya. Apa itu gara-gara overthinking? Nggak tahu. Mungkin iya. Nggak tahu juga ya. Terus apa lagi nih guys yang kalian ngerasa kayak aduh kedepannya gitu segalanya dipikirin gitu. Apa ya? Tapi dulu kayaknya kita waktu kecil itu tuh sebenarnya overthinking. Tapi kita ngerasa itu bukan, tapi kita itu bukan ngerasa sih, kayak nggak tahu itu tuh Oh iya overthinking. betul. Kayak misal dulu guys aku tuh kecil
sering banget ya seumur umuran 5 tahun 6 tahun lah gitu kan diikuti lomba fashion show tapi nggak pernah menang. Oke. Tapi nggak pernah menang ya karena karena aku nggak ada bakat, nggak ada les apa kan. Karena temen yang menang itu rata-rata mereka tuh kayak kursus modeling gitu-gitu kan, yang emang bener-bener udah jago lah gitu di bidangnya. Nah aku ikut-ikut aja. Nah aku tuh kalau misalnya biasanya tuh 2 hari atau 3 hari sebelum lomba itu aku tuh kayak nggak tahu, itu tuh excited, overthinking gitu ya kan. Tapi sebenarnya takut juga, kayak takut juga sih, ngerasa takut kayak gitu, kayak malu jalan di depan orang gitu kan. Terus kayak ngelihat, soalnya aku nggak prepare, orang tua aku tuh yang ngikutin aja gitu, kayak ngerasa biar pede aja gitu, biar ngelatih percaya diri gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya udah ikutin aja, karena kayak ngelihat, wih ini teman-teman yang lain pada prepare semua bajunya, kostumnya, apa segala macam. Aku ya apa adanya aja gitu. Yang penting sejalan ada, yang penting udah selesai gitu kan. Kayak apakah itu termasuk overthinking gitu? Karena ngerasa memikirkan, bagus ya, kok aku jelek gitu. Bagus ya jalannya, aku biasa aja. Sampai kayak ya udahlah gitu. Tapi karena masih anak-anak mungkin sudah itu ya sudah gitu ya, selesai. Nggak terlalu berlarut gitu ya, masih Bener-bener. kecil gitu. Bener-bener. Aku juga ada sih overthinking kemarin. Aku kan KKN ya. Nah sebelum KKN tuh kayak overthinking tuh kayak gimana ya, kan nanti tinggal tuh sebulan sama orang yang benar asing Iya. gitu. Karena tuh aku nggak ada anak psikolog, aku anak psikologi gitu. Jadi benar nggak ada teman sama sekali gitu. Overthinking kayak ya udahlah, akhirnya pas hari H tuh ya udahlah terserah lah ini gimana deh, pokoknya di apa ya, Pasrah gitu. pasrah lah gitu. Terus ternyata kayak nggak sesuai apa yang aku pikirin. Aku pikir kayak nanti aku nggak bisa tidur deh, kayak ternyata bisa tuh aku tidur gitu. Bisa. Karena ini kan kita mikirnya ya apakah lingkungan di sana nyaman buat aku atau enggak. Kamu udah KKN juga belum? Belum. Sama. Baru ini udah daftar sih. Sama aku Itu. juga. Gelombang dulu ya kalian. Iya, kita Iya. dua. Sangat. Iya, KKN. Iya, overthinking juga sih. Iya. Karena belum pernah belum pernah keluar dari rumah selama sebulan. Ibaratnya begitulah, karena kalau kamu kos kan. Iya, ngekos. Nah, kalau aku kalau kan tinggal sama orang tua terus ya. Jadi Jadi mungkin aku sulit di adaptasinya. karena ya sih ketemu orang baru, tiba-tiba serumah sama orang baru. Orang asing yang tiba-tiba dipaksa untuk Bener-bener semua gitu. tiba-tiba ketemu sama A, tiba-tiba harus tidur sama orang yang kita nggak kenal, sama harus makan, harus masak, melakukan kehidupan sehari-hari sama orang yang Beda-beda cara gitu. pikirnya. Bener-bener. Terus lingkungannya juga gitu kan, lingkungan sana, adat-adat orang-orang sekitar sana juga gitu kan. Ya sih, aku juga dalam hal terdekat ini yang aku takuti banget, ya aku overthinking banget tuh ya KKN. Karena aku nggak pernah, aku pernah lomba yang keluar rumah gitu ya, memang aku sendiri gitu kan, tapi itu mentok-mentok paling lama 10 hari gitu. Lomba ya. Nggak nyampe sebulan lebih kayak KKN iya, kan. kalau KKN kita kan kurang lebih 35 hari kan. Oke. Nah 10 hari aja aku nangis coy, homesick. Istilahnya gitu lah. Kayak aku menelpon mama aku kayak apa ya, kayak ngerasa capek deh lah di sini. Mau Gitu. pulang gitu. Tapi boleh ini nggak sih kunjungan orang tuanya? Boleh nggak? Enggak. Nah kalau aku kemarin tuh enggak, Iya, karena di kalau di KKN boleh ya? Boleh. Boleh KKN. Nah kalau aku tuh kemarin asli nggak boleh dikunjungi, karena istilahnya kayak di karantina gitu lah, 10 hari gitu kan. Ya aku tengah malam telepon mama aku, pertama aku nggak nangis kan, pertama aku telepon aja. Kenapa, kata mama, ya papa telepon aja. Tiba-tiba suaraku getar, kok getar suaramu? Iya, aku langsung nangis, aku nangis, aku capek gini kan.
kan. Jadilah kayak makanya aku aja 10 hari udah nangis lebay alay gitu. Apalagi yang 35 hari ibarat, soalnya itu pun karantinanya masih satu daerah, kayak ya aku kan tinggal di Palembang gitu. Ya kalaupun yang keluar kota aku cuman paling mentok seminggu gitu kan, yang jauh dari orang tua gitu. Nah ini lagi adalah kita ini di pelosok jauh gitu kan, kadang tergantung katanya juga sinyalnya juga kadang bagus kadang enggak kan. Aduh gimana ya gitu, bisa nggak ya gitu, kayaknya sebenarnya mungkin gampang gitu ya kayak cuman karena komunikasi sama orang tua itu yang ditakuti. Apalagi Terus kalau sinyal kan gitu. karena kan kita sekarang sangat bergantung pada handphone, teknologi dan digital. Yes, butuh sinyal, butuh kuota, apa-apa butuh update apa segala macam. Kadang kalau nggak ada sinyal tuh kayak suka kesel sendiri gak sih? Jujur. Asli kayak aduh gimana ya nanti KKN kayak apakah ada, tapi kata teman-temanku sih kan kita ini kemungkinan di daerah Prabu ya. Nah, Itu kalian ya. kapan? Juli ya? Ya, awal-awal Juli gitu. Tapi kita belum dibagiin kelompoknya ya. Belum bagian ya? Asli ya, nggak Baru tahu. di ACC doang. Nah, kalau kata teman-teman kita yang dari Prabu, katanya Prabu itu mah bukan bukan pelosok, katanya Prabu itu masih kota Madia, kata jadi kayak aman lah kayaknya katanya gitu. Nggak susah sinyal banget, kayak nggak kayak yang harus nyari sinyal. Semoga ya. Amin. Itu dari pengalaman kamu Pit, kemarin KKN-nya ini nggak sinyalnya? Apa? Sinyalnya ini nggak? Kalau tempat aku kemarin tuh sering mati lampu. Oh, Jadi kadang Itu hilang juga, sinyal gitu. itu juga. Nah guys, iya Tambah. sih kayak mendengar cerita dia itu kita jadi waduh gimana ya gitu. Enggak kok guys, KKN nggak semenyeramkan itu. Karena dia udah merasakan. Iya betul. Kita belum kita dua belum ngerasa ini. Tapi waktu day one tuh aku kayak mikir, aduh kapan ya selesainya gitu. Pasti gitu. Terus kayak ternyata waktu kan berlalu cepet banget kan. Iya, iya. Tiba-tiba udah hari terakhir aja dia kayak say bye bye gitu. Berarti kayak ini nggak sih ngerasa pengen waktu minggu pertama nih, mungkin di minggu pertama tuh pengen pulang terus nggak? pengen pulang sih. Jujur. Kenapa? beradaptasi. Kenapa itu? Karena yang tadi kan mati lampu kan, Oh, kayak iya, kurang sinyal. Gerah, Iya. panas nggak? Panas sih, apalagi kalau siang-siang, kalau malamnya dingin. Terus panas juga gitu kan. Terus juga di sana kan nggak ada kendaraan gitu kan. Jadi kayak apa-apa jalan kaki tuh kami kayak ya pengen pulang aja gitu. Pengen Capek pulang. ya? Iya. Itu kayak first time aku kangen sama kosan gitu. Biasanya kangen rumah ini kangen kosan gitu. kosan ya. Kangen kosan gitu. Ya karena mereka berdua ini anak kosan guys. Betul. Jadi kayak mungkin udah terbiasa sendiri kan. Jadi cuman kangen kayak kangen tempat tidurku. Kangen tempat tidurku. Kangen mandi gitu kan. Mungkin kalau kita kan KKN mungkin harus ngantri gak sih? Giliran gitu kan. Giliran gitu kayak. Mandi dengan mungkin 10 orang atau lebih. Ya kamar mandinya cuma 2 gitu mungkin kan ya harus gantian. Ya gak sih? Iya betul gantian. Jadi kayak mungkin abis ini aku kayak jadi kayak kalau kita bangun telat tuh bisa aja terakhir tuh kita, apalagi kalau kita mau ngelaksanain proker tuh kan, mau sekolah misalnya gitu tuh kayak harus pagi banget tuh bangun untuk siap-siap, nyetrika baju juga ngantri tuh gitu. Aduh. Ini jemuran juga ya? Kalau jemuran kalau bagian semua sih alhamdulillah kemarin sekarang kayak lebar gitu, banyak gede, luas itu. Tambahin. Aduh. pusing kayak. Tapi waktu nyiapin pas nge-prepare barangnya, ini nggak kayak ngerasa kamu bawa berapa banyak gitu, kayak ngerasa takut kurang gitu. Iya jujur aku takut kurang ya, cuman kayak ya udahlah akhirnya ada beberapa baju nggak kepake ternyata. Oh iya? Ya Berlebih? nggak bukan berlebih, aku pakai baju yang itu aja gitu. Ya. Tapi itu sih aku kemarin cuman bawa 1 gamis yang dimana ternyata berguna gitu kayak. Jadi aku pakai Kayak 1 gamis itu. Berat banget ya. Berarti kita harus membawa gamis. Gamis. Karena ini ya kondangan ya.
yasinan juga gitu. Oh, iya? Ya, yasinan ke masjid tuh tiap Jumat. Oh. Jadi kayak berguna banget gitu. Aduh. Berarti kita harus membawa. Tiga. Mungkin kalau orang yang sehari-harinya pakai terusan aman-aman aja mungkin ya. Aku aja mikir kayak apakah aku harus membawa baju-baju formal, apa baju-baju santai, kayak yang pasti kemeja nggak sih? Yang pasti kemeja. Gitu. Nah, udah deh yang Tas panjang. iya coy, asli kayak akhir-akhir itu aku memikirkan apa aja sih yang harus aku bawa. Nah, relate menurut kalian nih, relate nggak? Aku misal kayak aku padahal aku nggak cerita, misal kayak di handphone gitu, tiba-tiba TikTokku itu keluarnya tentang KKN semua. Kayak tiba-tiba hal-hal apa aja yang harus disiapkan, kayak mental broken, padahal aku nggak kan kadang ada kata teman-temanku kalau pengalaman juga kita kan kalau misalnya nge-search atau mencari sesuatu di TikTok itu terus yang bakal muncul. Nah aku tuh nggak ada ngecari atau mencari tahu tentang KKN gitu kan. Tiba-tiba ya FYP ku Itu terus KKN terus jadi bikin aku overthinking juga sebenarnya kayak aduh. Bisa juga dari kontak nggak sih? Oh iya Banyak juga yang bisa. terhubung gitu. Tiba-tiba apalagi kayak ngerasa ya KKN aja belum dijalani kan. Tapi udah mikir aduh proker apa, laporannya apa, kelompok sih. Aku kelompok sih mikir kelompok aku gimana ya nanti. Karena mendengar cerita kalian semua kayak aduh aku kami tiap malam evaluasi tahu katanya kayak ada yang sampai sakit lah, ada yang sampai Nangis. ada yang nangis, ada yang berantem ya, kebanyakan sih cekcok gitu, nggak cocok gitu kan ya, karena kan ya itu tadi tiba-tiba Tinggal kita nggak satu kenal rumah gitu kan. rumah tiba-tiba harus akur, tiba-tiba harus akrab, tiba-tiba harus kerja sama. Ini juga sih aku aja yang sama adik aku yang udah dari kecil dari lahir serumah aja kadang masih nggak sama gitu ya kan, apalagi Yang baru. yang baru tiba-tiba serumah gitu. Kayak menyatukan 14 pendapat yang berbeda menjadi satu tuh kayak aduh susah ya gitu. Pusing banget, pusing. Gitu. Iya kan? Kalau kamu pusing nggak? Pusing dong. Kamu udah nyiapin apa aja? Yang pertama mental. Asli. Iya benar. Harus mental. Kalau Takut. selama mentalnya masih baik, pikirannya overthinking nggak apa-apa nggak sih? Mentalnya masih ini oke. Tapi pikirannya ya biasa overthinking. Bener sih, kayak sebenarnya tergantung rasa kan overthinking itu kan muncul karena kita takut kan. Tapi kalau mental kita bagus mungkin overthinkingnya nggak terlalu. Nah itu. Oh iya betul. Iya benar. Mental sih bisa jadi. bisa jadi. Kalau mental kita nggak baik terus kita overthinking kayak karena keterusan saja jadi sakit kan. Nah benar. Jadi Nah, aku pernah dengar cerita ya guys, aku mendapatkan cerita ini dari nenek aku. Jadi nenek aku ini punya teman, dia ini sakit-sakitan lah, pokoknya ya apa aja lah gitu, pokoknya namanya juga udah tua gitu kan, sakit-sakitan gitu. Nah, kan kalau orang tua gitu kan apa-apa kalau misalnya sakit nggak sembuh, berobatnya ke Pineng, Malaysia, ke Penang apa Pineng sih? Pineng lah, pokoknya nyebutnya Pineng gitu kan. Nah, jadi diceritain lah sama teman nenekku ini, dia berobat ke Pineng, sampai di Pineng, dokternya ketawa malah, ibu ngerasa ibu sakit apa katanya kan gini. Ya udah dicek dulu. Ya, dia ngomong saya begini ya, pokoknya banyak lah sakitnya gitu kan. Dicek lah sama dokternya, setelah dicek dokternya ketawa, ibu gak sakit apa-apa loh katanya, ibu cuma banyak pikiran aja. Oh iya emang bisa nggak sih kayak gitu? Udah sampai ke Pineng berobat, udah sampai Malaysia berobat, ternyata penyakitnya gara-gara pikiran. Kan ternyata overthinking sepengaruh itu guys. Berpengaruh itu kayak kita mikir kita sakit padahal kita nggak sakit tuh itu juga
iya, ada itunya terus kata kan. dokternya, ibu abis ini pulang senang-senanglah, nggak usah pikirin yang macam-macam, makan yang enak, mau pergi jalan-jalan lah, pergi sama teman-teman, nggak usah pikirin yang aneh-aneh, ibu sembuh katanya. Ya udah, terus dia jalan-jalan, ya udah bisa nggak ada sakit lagi. Jadi kayak overthinking itu berbahaya guys. Iya guys. Tapi kayak emang bener sih. Kalian pernah nggak ngerasa overthinking itu sakit? Pernah ngalamin? Gimana tuh? Ya demam ininya, efeknya. Demam ya. Ya sulit apa ya menghadapi hari-hari yang harusnya dijalani ya tetap berjalan, nggak dijalani ya tetap berjalan. Maksudnya dijalani itu tetap berjalan. Ya, tetap jalan aja hari ini. Jalannya aja. Tapi pernah dengar nggak sih kayak ya kita ada orang yang kayak jangan sakit, mereka tuh kayak ngesuges dirinya. Nah itu tuh katanya ada yang berhasil gitu, kayak kata nggak tahu ya memang sakit itu kan karena takdir juga kan, karena kita emang lagi diberi sakit gitu kan. Terus biar kita nggak sakit kita harus mensuges, karena kan tubuh kita itu kan kalau dari psikologinya kan kita tubuh kita tuh mendengarkan apa yang kita ucapkan, Apa yang kita pikirkan iya, juga gitu ya. pikirkan apa yang kita ucapkan. Jadi kayak tubuh kita tuh merespon sesuai dengan apa yang perkataan kita sama ucapan kita. Ingat gak sih yang cerita Gimana tuh? yang dia punya contoh kasus kayak dia itu nanti ditit aja ya takut. Kayak misalnya dia jadi kliennya ini datang nggak bisa ngomong, nggak bisa. Oh iya, ini. Karena dia tuh kayak menyumpah dirinya, karena dia tuh sakit hati kalau misalnya kan kasusnya itu dia diselingkuhin gitu kan. Dia apa enggak ya, lupa lagi, pokoknya kasusnya itu begitulah, ditinggal nikah apa diselingkuhin gitu, aku lupa deh. Tinggal Lika deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, terus dia tuh dalam menyumpahi dirinya untuk apa sih, kayak nggak bisa ngomong atau Nggak bisa jalan ya. nggak bisa ngomong kalau nggak salah. Nggak bisa ngomong apa? Nggak bisa lihat agak sih? Nggak tahu. Nggak, aku pokoknya lupa. Pokoknya dia tuh kayak kalau misal sampai dia sakit hati, dia tuh kayak iya, kayak menyebutkan dirinya, aku bakalan sakit misalnya gitu. Beneran sakit kan yang diceritain sama dosen kita. Beneran sakit sampai di terapi lah dia itu, sampai dia tuh kayak di hipnoterapi, kayak di bagian ingatannya yang di kejadian itu tuh dihilangin. Terus habis itu pas sadar Udah sembuh kan ya. Ya benar. Nah jadi karena overthinking, karena kita mikir terlalu berlebihan, terus kita mikir kayak misal kayak kita mandi hujan, sakit ini Iya, besok, betul. sakit nih besoknya, sakit beneran. Karena otak kita menangkap kayak anak ini mikirnya sakit, ya udah besoknya sakit, gitu kan. Betul. Karena kayak dari psikologi juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu tubuh kita merespon sesuai gitu. Sesuai gitu. Betul. Nah, kalau kalian tuh, menurut kalian gimana nih cara, ada nggak sih solusi kalau dari kalian untuk biar nggak terlalu overthinking gitu? Ya kalau dari kamu Aku cara kita memikirkan sesuatu itu jangan bystander. Gimana tuh maksudnya? Berharap kalau harus itu semuanya tuh perfect. benar-benar Ya cukup ini sih. Tapi udah bener sih emang jangan menerapkan standar. apalagi standar TikTok gitu kan. Iya sih, kayak memang di hidup ini tidak ada yang sempurna, tapi kita pengen sempurna makanya kita overthinking. Kalau dari Fitria gimana? Self talk juga bisa sih, kayak self talk
positif kayak berkomunikasi intrapersonal ya, kalau dari diri sendiri ya, berkomunikasi intrapersonal kayak memikirkan hal-hal positif gitu. Misalnya habis memikirkan hal negatif ini, kita langsung kayak beralih, enggak deh, enggak kayak gitu deh, kedepannya pasti gitu. Maksudnya kayak berpikir positif juga kedepannya gitu, afirmasi positifnya gitu. Atau kayak misalnya kita lagi overthinking nih, langsung tuh apa sih, melakukan hal-hal positif gitu. Misalnya kayak aku misalnya lagi waktu Langsung overthinking gitu ya, aku langsung kayak pengen lari, akhirnya sorenya aku lari itu kayak gitu. Asik. Menyalurkan ya. Oh, nice. Mengalihkan overthinking dan mengalihkan ke kegiatan. hal-hal yang Salurkan. positif gitu. Iya, benar. Boleh sih. Kalau dari Naila gimana? Sebenarnya udah kalian ambil dua-dua sih. Kayak sebenarnya aku tadi gak kepikiran karena selama ini kayak ngerasa ya aku overthinking terus, gak tahu gimana. Kayaknya kalau setelah kita ngobrol tadi kayak ngerasa ternyata harus dijalani dulu gitu, biar tahu dan oh ternyata gak seburuk yang aku pikirin loh gitu. Dan juga kayaknya harus bener sih yang kata Radina, nggak harus ngerasa yang apa yang kita lakukan itu harus sempurna. Kayak yang aku bilang, kayak kita update story, kita nggak harus mikiri orang lain ngerasa diri kita tuh sempurna atau enggak, karena ya udah yang penting ya udah jalani aja apa adanya aja. Pasti ya kita enjoy aja gitu, nggak harus ngerasa nggak ngerasa kurang. Kalau kayak gitu kayaknya kurang terus kan sih. Kalau kita nerapin harus sempurna, benar-benar kayaknya itu sih. Karena kita hanyalah manusia gitu kan, Karena kita hanyalah manusia biasa. yang banyak salahnya juga, jadi maklumin aja. Bener. Sebenarnya aku selalu menerapkan kayak menerapkan kalimat, misalnya aku lagi overthinking tuh selalu bilang kayak ke diri aku, kalau proses orang tuh beda-beda gitu. Benar. Kayak selalu bilang itu aja teman-teman, biar gak terlalu pikiran. Jangan membuat target sendiri. Boleh buat target, tapi kayak jangan memaksakan gitu. Nggak seharusnya, nggak ada yang mengharuskan umur 25 tahun harus udah punya kerjaan. Nggak ada yang mengharuskan umur 22 tahun udah harus S1 atau S2. Intinya jangan membuat standar hidup yang berlebihan. Yap. Nah, ya Betul. Terus jangan merasa tertinggal juga Iya, teman-teman dengan benar. melihat pencapaian orang lain, kayak langsung ngerasa, aduh aku belum sempurna nih gitu. Jangan begitu ya teman-teman. Takut duluan. Ya, coba aja dulu ya Iya, nggak coba sih? aja dulu. Jangan takut duluan. Duluan coba aja. Oke, kayaknya udah mau 1 jam kita ngobrol ya. Dari yang mulai awalnya gara-gara masa depan, tiba-tiba kisah cinta, tiba-tiba masalah hubungan, tiba-tiba masalah KKN. Banyak banget ya. Emang kalau overthinking itu menyerambat ke seluruh bagian kehidupan. Tergantung cara kita Benar. mengelolanya. Benar. Oke guys. Oke guys, jadi kalau misalnya kita rajin, mungkin podcast ini kita terus atau enggak? Karena berhubung ini adalah kewajiban kita, kewajiban kami, kewajiban kami bertiga untuk membuat ini. Jadi ya ini adalah first time kami membuat podcast, teman-teman. Jadi kalau misalnya agak ngawur, agak ngelantur, ya mohon dimaklumi saja. Oke. Maaf juga kalau awal-awal kami kayak terlihat agak-agak canggung ya. Bener ya. Betul. Nah, kami aja yang udah hampir 3 tahun ini sekelas masih agak nyambung, apalagi nanti kan sudah overthinking lagi. Udah nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu kali ya. Karena kalau ngomongin itu nggak akan habis. Nggak akan ada habisnya. Oke, jadi udah selesai kita. Oke, kita ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai habis. Oke, yang sudah mendengarkan, dan kepada ibu dosen kami, Ibu Khalil Sinta. Kami mohon maaf apabila di podcast kami ini terdapat banyak kekurangan. Oke, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi ya teman-teman.